Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannati qabiddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan berbicara tentang bahagia dunia dan akhirat. Kita akan bahas surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Kata Allah, harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia, dan yang kekal abadi daripada amal saleh itulah sebaik-baik pahala dari Tuhanmu dan sebaik-baik harapan untukmu. Nah, itu arti sederhananya surah Al-Kahfi ayat yang ke-46. Kata Allah, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan hidup. Jadi kalimat ayat ini dimulai dengan kalimat harta, anak-anak, perhiasan, dan itu memang kebahagiaan dunia. Harta itu kebahagiaan dunia, anak itu kebahagiaan dunia. Karena itu mereka berdua keduanya, harta dan anak, disebut perhiasan dunia karena sama-sama membahagiakan kita. Perhiasan itu menyenangkan, ya, menyenangkan kita. Jadi kebahagiaan dunia itu karena kita punya harta dan punya anak. Karena itu disebut zinatul hayatid dunya. Menariknya, kenapa Allah menyebut harta dan anak itu perhiasan? Kenapa harta dan anak disebut perhiasan? Karena keduanya memiliki sifat yang sama dengan perhiasan. Apa sifat perhiasan? Pertama, perhiasan itu sifatnya dibanggakan, begitu. Jadi sifat perhiasan itu selalu dibanggakan. Makanya ya, apa yang kita pakai dari perhiasan pasti ditampakkan, gitu ya. Lipstick, nah itu kan perhiasan. Maka pasangnya di bibir kan, bukan di lutut. Karena kalau lutut tampak nanti itu, ya, karena di bibir, karena itu perhiasan. Ibu-ibu yang pakai make up, ya pakai make upnya di wajah kan, karena wajah mau dibuka. Makanya ya, ibu-ibu kalau pakai perhiasan misalnya emas, kalau tangannya pakai emas atau gelang atau cincin misalnya, itu biasanya sering menggaruk-garuk dekat orang ramai, ya. Kenapa? Ya karena itu sifat perhiasan itu. Walaupun tidak gatal, tapi yang menggaruk itu bukan karena gatalnya, karena menampakkan cincinnya atau gelangnya, ya. Makanya ada orang kalau pakai cincin di tangannya banyak, itu kalau ngomong kan begini tuh, carinya begini. Ya itu memang sifat perhiasan begitu, dia selalu dibanggakan, ya. Itu makanya Karun, kalau kita baca nanti ceritanya di surah Al-Qasas ayat 79, ya, cerita Karun. Kan Karun itu kaya raya tuh, ya, yang tidak ada orang sekaya dia tuh. Bahkan kata Allah, kunci gudang emasnya saja, ya, hanya bisa diangkat oleh 40 orang laki-laki. Bukan emasnya, ya, kunci gudang emasnya. Betapa kayanya Karun, ya. Kunci gudang emasnya saja itu 40 orang yang bisa mengangkat. Dan diceritakan fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Karun kalau keluar rumah selalu membanggakan kekayaannya, selalu memamerkan zinah, ya, ya, kekayaannya, hartanya. Jadi wajar, ya, kalau harta disebut perhiasan, ya, karena sifat perhiasan itu selalu dibanggakan. Tidak ada satupun perhiasan kecuali manusia akan bangga. Mobil itu perhiasan, makanya orang kalau pakai motor itu dari gerbang komplek langsung masuk rumah itu. Tapi kalau punya mobil baru muter-muter dulu tuh. Kenapa? Supaya orang tahu lah, ya, dia punya mobil. Itu biasalah itu namanya zina, itu namanya perhiasan. Ya, perhiasan itu dibanggakan. Ya, salah satu bentuk dibanggakan itu ya diperlihatkan pada orang.
Anak juga begitu, anak perhiasan. Karena makanya ibu-ibu nih kalau ngumpul pasti yang diceritakan tuh anak ya. Pasti yang dibanggakan tuh anak. Apapun ceritanya anak atau cucu. Ya. Jarang-jarang ibu tuh kalau ngumpul-ngumpul tuh membanggakan suami itu jarang-jarang itu. Kalaupun ibu ngumpul-ngumpul membicarakan suami, paling ya dibicarakan tuh buruknya suami aja, pemarahnya, kikirnya gitu ya. Tapi kalau anak pasti dibanggakan. Nah, jadi wajar kenapa Allah mengatakan harta dan anak adalah perhiasan. Ya, perhiasan kata Allah, karena dibanggakan. Yang kedua, kenapa harta dan anak disebut perhiasan? Karena sifatnya sementara. Yang namanya perhiasan ya sementara. Tidak ada perhiasan yang kekal, yang abadi. Ya. Ini disebutkan Allah di surat Al-Hadid ya, ayat yang ke-20. Kata Allah, anak, harta itu zina. Ya. Dia seperti hujan yang turun dari langit membasahi bumi, lalu bumi menumbuhkan tanaman kemudian tumbuh kembang menjadi hijau, yang saking hijaunya ya a'jaba al-kuffara nabatuhu, membuat orang-orang kagum kepadanya. Jadi tanaman itu saking hijaunya, itu petani begitu mengaguminya. Petani tidak mau pulang ke rumah saking indahnya tanamannya. Tapi kemudian kata Allah, summa yahiju, dia berubah menjadi layu. Fatarahu musfaran, dia berubah jadi kuning warnanya. Lalu summa takunu hutama, lalu dia pun menjadi sampah. Nah, gitu kata Allah ya. Jadi harta dan anak itu yang kita banggakan itu sebagai perhiasan. Ada waktunya kita memuja dia, mengagumi dia. Tapi pada waktunya dia berubah menjadi layu, kuning, dan akhirnya kembali jadi sampah. Karena itu tidak ada perhiasan yang abadi. Kata Allah, perhiasan itu berujung sampah. Semua yang kita banggakan akan menjadi sampah pada waktunya. HP yang kita beli mahal, yang kita banggakan, akhirnya masuk tong sampah itu. Suka atau tidak suka, akhirnya dia jadi sampah yang kita bangga memakainya. Begitu juga mobil yang kita pakai dengan harga ratusan juta, pada ujungnya jadi besi tua. Suka tak suka dia akan jadi sampah. Rumah megah yang kita banggakan, yang payah-payah kita bangun, nanti pada ujungnya jadi setumpuk batu, setumpuk pasir saja. Anak yang kita banggakan ujungnya juga begitu, dia jadi sampah juga. Ya, ketika dia sudah besar, dewasa, tua, dan akhirnya dikubur ya, lebih dalam lagi dari kuburan hewan ya, dari binatang ya, tanamnya ke dalam tanah. Tidak ada yang abadi. Ya, semua perhiasan sifatnya sementara. Itulah kenapa anak ya dan harta disebut sebagai zina al-hayati ad-dunya, perhiasan hidup. Karena perhiasan memang dibanggakan karena dia perhiasan, tapi semua perhiasan akan menjadi sampah pada waktunya. Beruntung Allah mengingatkan kita, apa kata Allah, wal baqiyatus salihat. Ada perhiasan yang tetap baqa. Baqa itu kekal nilainya. Nilainya kekal. Bukan zatnya, bukan bendanya. Ada harta yang kekal nilainya. Yang disebut Allah sawaban, pahalanya yang kekal. Dan itu sebaik-baik ya investasi kita kalau dengan harta. Ada anak ya yang nilainya kekal. Walaupun anak itu ya fisiknya tidak kekal, tapi nilainya kekal. Ya, inilah ya dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96 Allah mengatakan, "Wama indakum yanfat wama indallahi baqa." Apa saja yang ada bersamamu, apa saja yang kau miliki bersamamu akan hilang, lenyap dan binasa pada waktunya. Yanfat. Dan apa saja yang ada kau titipkan kepada Allah, baq, akan kekal. Nilainya, bukan bendanya, nilainya. Ada cerita menarik begini. Satu kali itu Rasulullah itu memotong seekor kambing. Lalu minta bantu Aisyah, tolong masak ya kambing ini. Nanti setelah masak
tolong dibagikan kepada fakir miskin. Baiklah, kata Aisyah. Maka Aisyah pun masak daging kambing tadi. Setelah masak, semuanya dibagi kepada fakir miskin. Ditinggalkan untuk Rasulullah itu 1 potong. Ya, ditinggalkan 1 potong. Ya. Nabi pulang, ditanya, Aisyah, sudah masak kambing tadi? Sudah. Sudah kau bagi kepada fakir miskin? Sudah. Tapi saya tinggalkan ya 1 potong untuk engkau makan. Ya, Nabi ditinggalkan bagian kakinya. Kata Nabi apa? Ketahuilah Aisyah, yang kau bilang habis tadi, itulah yang tinggal. Dan yang kau bilang tinggal inilah yang habis. Kenapa? Yang tinggal ini saya makan, nanti masuk perut jadi kotoran, hilang sampai di situ habis. Tapi yang kau bagi-bagi tadi, yang kau bilang habis tadi, itulah yang kekal. Jadi yang kekal itu bukan bendanya, tapi nilainya, pahalanya. Itulah kenapa Nabi dalam hadis sahih menyebutkan, bila mati anak Adam, iza matal insan inqata amaluhu, habis amalnya. Ya, bila mati anak Adam, habis amalnya. Kecuali ada 3 yang tidak habis. Ya, dia tetap menemani dia, tetap dia terima pahalanya. Sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Nah, ini hadis ini belum rinci. Rincian hadis ini ada dalam hadis Abu Daud. Kata Nabi, sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Kata Nabi, ada 7 perkara yang abadi pahalanya sampai hari kiamat, orang itu akan tetap menerima pahalanya. Nah, ini para hadirin harus mengambil ya yang 7 ini, salah satu saja. Ada 7 amal yang nilainya abadi. Walaupun bendanya tidak ada lagi, walaupun materinya sudah hilang, tapi nilainya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Apa itu yang pertama? 1, man allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Jadi Bapak Ibu para hadirin, yang jadi guru, yang jadi dosen, itu aman sampai hari kiamat, aman. Kenapa? Dijamin dia mendapatkan pahala unlimited, karena yang mengajarkan ilmu apa saja, ya, semua ilmu kecuali sihir. Ya, kalau sihir ya tidak, dari setan itu. Semua ilmu yang bermanfaat, apakah biologi, fisika, matematik, ekonomi, kedokteran, apalagi Al-Quran, aman. Apalagi ilmannya tidak jamak, ilman itu mufrad, 1 ilmu saja cukup. Dan ilmunya nakirah lagi, bukan al-ilm tapi ilman. Ilmu apa saja cukup, 1 ilmu, tapi diajarkan ikhlas karena Allah, sampai kiamat dia diamankan. Karena begini, jadi guru itu seperti multi level marketing, MLM. Saya sekarang menyampaikan yang saya sampaikan ini bukan dari saya, dari guru saya semua. Saya dapat pahala, guru saya semua dapat pahala sebanyak saya. Guru di atas itu juga sama. Saya nanti juga begitu, punya murid-murid, saya kasih ilmu, nanti mereka mengajarkan ilmu saya dapat pahala dari mereka, mereka dapat pahala, terus ke bawah sampai hari kiamat. Beruntunglah kita yang dipilih Allah jadi guru ya, jadi guru, jadi dosen, karena itu amal yang abadi sampai hari kiamat. Yang kedua kata Nabi, au ajra nahran, yang mengalirkan air. Di siapa yang mengalirkan air ke kampung-kampung, ke lahan-lahan pertanian, itu aman itu. Para hadirin yang bekerja di PDAM itu, insya Allah kalau mati aman tuh. Ya syaratnya ikhlas bekerjanya ya. Nah, kalau cari uang ya dapat uang, pahala enggak. Ya. Kenapa? Itu masjid-masjid, rumah-rumah berapa juta di Kota Padang nih manusia nih yang menggunakan jasa PDAM itu. Siapa yang menggali-gali peralon itu? Ya itulah dapat pahala sampai hari kiamat tuh. Yang ngurus air di muara, dia di hulu-hulu tuh. Yang mengalirkan air, termasuk ke sawah-sawah yang membuat irigasi sehingga sawah jadi teralir, ya ada binatang-binatang yang menikmati airnya. Itu sampai hari kiamat dia aman tuh. Yang mengalirkan sungai. Ya. Itu pahalanya besar dan sampai hari kiamat. Au hafara bi'ran, atau yang menggali sumur. Nah, ini kalau ada para hadirin nih, ada lihat sekolah, masjid, musala, kampung yang belum ada air, tempat ya fasilitas MCK umum, maka
investasi di situ, galikan sumurnya, ya ta, biayai itu untuk sanionya segala macam. Orang yang menggali sumur itu sampai hari kiamat aman. Walaupun sumurnya sudah kering, tidak apa-apa. Ya, walaupun sumurnya sudah kering, karena yang abadi itu bukan objek, bukan benda, bukan materi, abadi pahalanya. Ya, yang abadi itu pahalanya. Ya. Atau yang keempat, au gharrasa nakhlan, yang menanam pohon. Nah, ini para hadirin yang lahannya cukup luas, tanamlah pohon. Itu kenapa menanam pohon itu pahalanya besar. Kata Nabi, ketika perang, apa pesan Nabi? Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan tebang pohon. Jadi 4 larangan Nabi itu. 3 membunuh, 1 menebang pohon. Kenapa menebang pohon ini sama dengan membunuh? Seakan-akan Nabi kasih isyarat, Anda tebang pohon dosanya sama membunuh orang. Kenapa? Anda kalau bunuh orang mungkin 1-2 yang mati. Tapi kalau Anda tebang pohon di hutan itu, kering air, nanti manusia mati kelaparan. Tidak bisa lagi sawah-sawah di air mati, tidak ada pangan lagi nanti. Mati ribuan mati nanti itu. Anda tebang pohon-pohon di hutan, nanti gundul, datang banjir bandang, ribuan orang mati nanti itu. Maka menebang pohon itu sama dengan dosanya membunuh orang tuh. Sama dosanya dengan membunuh orang. Makanya para hadirin, jangan lagi ya tebang-tebang pohon tanpa alasan yang jelas. Jangan menebang pohon karena keserakahan kita. Jangan menebang pohon karena ambisi kita untuk kaya. Jangan. Menebang pohon itu harus ada dalilnya, harus ada alasan yang hak. Apa alasannya? Mungkin kebutuhan kita untuk bikin bangunan. Tapi untuk cari kaya kita menebang pohon, ingat, menebang pohon itu sama dengan membunuh manusia itu. Itu kenapa Nabi katakan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan tebang pohon. Makanya kata Nabi, besok hari mau kiamat, sekarang ada pohon, tanam pohon di tanganmu. Yang kelima, au warasa mushafan, dia mewariskan mushaf. Para hadirin yang belum, carilah Quran, beri Quran, taruh di masjid, taruh tempat-tempat mengaji, ya, taruh ya di mana ada orang mungkin baca Quran, itu sampai kiamat amalnya itu, mewariskan Al-Quran. Yang keenam, au bana masjidan, dia bangun masjid dengan hartanya. Walau kama fasikitatin libaidiha, kata Nabi, walaupun seukuran sarang burung, tapi dia pernah membangun masjid. Yang pernah membangun masjid walaupun kecil, walaupun seukuran sarang burung, akan diabadikan sampai hari kiamat, dia aman selama di alam barzahnya. Maka kalau kita punya harta, ada masjid sedang terbengkalai, ikutlah bangun, walaupun 1 helai keramik, walaupun 1 sak semen, walaupun ya hanya 1 gerobak pasir, itu abadi. Harta yang kita pakai membangun masjid itu abadi. Nabi sebut begitu, sampai hari kiamat dia diamankan Allah dan terima pahala sampai hari kiamat. Dan yang terakhir, taraka waladan yastaghfirullah, dia meninggalkan anak yang memintakan ampun kepada Allah atas dosanya. Dia meninggalkan anak yang memintakan ampun. Yang meninggalkan anak orang banyak, tapi anak yang memintakan ampun tidak banyak. Kalau ada para hadirin punya anak laki-laki atau perempuan, dia selalu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni ibu bapak saya, sayangi mereka ya Allah. Kalau itu doanya, bapak ibunya sampai kiamat diamankan Allah, walaupun anaknya sudah meninggal lebih duluan dari dia. Karena tidak ada yang abadi. Yang abadi itu nilainya. Anak yang mendoakan kita tuh, nilai anak itu yang abadi, bukan anaknya. Anaknya boleh jadi meninggal lebih duluan dari kita, tapi nilainya abadi sampai ke akhirat. Kalau kita ingin menjadi bahagia di dunia dan akhirat, memang harta dan anak itu sumber kebahagiaan dunia, tapi harta dan anak bisa menjadi sumber bahagia di akhirat. Kalau harta kita pakai untuk yang tadi, ya, untuk yang hadis yang disebutkan hadis Abu Daud tadi 7. Atau kita punya anak yang bukan hanya dibanggakan dalam perkara-perkara fisiknya, tapi dibanggakan sampai ke akhirat karena dia paham agama, dia dekat dengan Allah, dia saleh, ya, dia mengerti cara berbakti. Nah, inilah cara bahagia dunia dan akhirat seperti yang digambarkan dalam hadis dari Abu Daud tadi. Mudah-mudahan kita mendapat, ya, dipilih Allah sebagai manusia yang mendapat kebahagiaan dunia akhirat, dan kita ya tentu berencana, berusaha
seperti yang diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih tadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.